Penebusan Kristus adalah sempurna, tidak bercacat celah. Alkitab mencatat, saudaraku, kita lunas dibayar dan kita ditebus oleh Kristus hanya satu kali, saudara-saudaraku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, penebusan Kristus. Kita sudah masuk bulan April. Pada tanggal 15 April kita akan merayakan Paskah. Oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan tema yang begitu menguatkan kita tentang penebusan Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Kristus, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi ini saya akan mengajar Bapak Ibu tentang penebusan Kristus. Penebusan Kristus adalah sempurna, tidak bercacat celah. Alkitab mencatat, saudaraku, kita lunas dibayar dan kita ditebus oleh Kristus hanya satu kali, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat itu, saudara, dalam kitab Ibrani, bukan seperti imam-imam, saudara. Mereka harus berulang-ulang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Tetapi saudara, Yesus menebus kita, mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Hanya satu kali dia berkorban dengan darahnya sendiri, saudara. Oleh karena itu mari kita melihat hari ini bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang penebusan Kristus ini. Kita lihat, saudaraku, di Galatia pasal 3 dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita melihat dulu pengertian kata menebus dari bahasa asli Alkitab, dari bahasa Yunani. Ada 3 kata yang kita bisa mengerti tentang konsep penebusan ini. Pertama namanya agorazo. Saudara-saudara, agora itu berarti, saudara, pasar atau tempat umum. Sedangkan agorazo itu berarti, saudaraku, membeli. Nah, saudara, pengertian agorazo itu membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran. Jadi kalau saya katakan agorazo, saya harus, saudaraku, membayar, membeli dengan membayar harga pembayaran. Misalnya, saudara-saudara, di Alkitab dikatakan, Bapak Ibu, ketika saudaraku mereka mengerti soal kerajaan sorga itu, di Matius 13:44 dikatakan mereka membeli ladang itu, ya, dengan membayar sesuatu, saudaraku, untuk membeli ladang itu. Dengan apa? Dengan menjual hartanya, saudara-saudara. Berarti kalau saya katakan kata menebus, berarti saya harus, saudara-saudaraku, membeli dengan membayar sesuatu dengan harga pembayaran. Bapak Ibu, kita dulu ada di pasar budak dosa. Kita diperbudak oleh dosa, kita dikuasai dosa. Tetapi Yesus datang membeli dengan membayar, saudaraku. Dengan apa bayarannya? Dengan darah sendiri, dengan darah Kristus. Kitab Petrus katakan, saudara, kita dibeli bukan dengan darah anak domba, tetapi dengan darah Kristus yang tak bercacat dan tak bercela. Bapak Ibu, kalau kita melihat di perjanjian lama, bagaimana, saudara-saudaraku, bangsa Israel, Bapak Ibu, ketika mereka berdosa, mereka harus membayar sesuatu. Misalnya kalau mereka golongan menengah ke atas atau golongan ekonomi yang menengah ke atas, mereka harus membayar, membelinya, saudaraku, dengan lembu atau sapi. Golongan menengah ke bawah, mereka, saudara, membawa domba atau kambing. Sedangkan golongan yang paling bawah itu membawa burung merpati atau burung terkukur. Jadi ketika, saudaraku, konsep penebusan itu berarti agorazo, kita harus membayar dengan sebuah harga pembayaran. Nah, Yesus telah membayar dosa kita dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada manusia di dunia ini pun yang sanggup membeli kita, saudaraku, dengan
nyawanya sendiri. Omong kosong saudaraku dikatakan sehidup semati. Bapak Ibu, kalau satu mati belum tentu tidak memberi nyawanya untuk dia mati, saudara. Ya, jangankan mati, sakit aja pun saudara, kalau sudah sebulan tidak ada lagi yang mau membayar sesuatu kepada kita, Bapak Ibu. Manusia kasihnya terbatas, tetapi Yesus kasihnya tidak terbatas, saudaraku. Bapak Ibu, itu kata yang pertama namanya agorazo. Yang kedua, saudaraku, ex agorazo. Saudara, kalau tadi agorazo membeli dengan tunai, sudah dengan darah sendiri, sedangkan ex agorazo itu berarti, saudaraku, dikatakan mempertegas arti dari agorazo. Jadi ex itu berarti kita, saudaraku, dari atau keluar dari atau dipindahkan. Ketika kita tadi sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan darah sendiri, saudaraku, dari perbudakan dosa itu, dari pasar dosa itu, kita sekarang ex agorazo, kita dikeluarkan dari pasar dosa itu, saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita lihat dari di Galatia pasal 3, dikatakan kita dikeluarkan dari kutuk hukum Taurat, saudara. Kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat. Nanti akan saya jelaskan apa kutuk-kutuk hukum Taurat itu, saudara. Tidak akan mungkin kita bisa keluar dengan kebenaran kita sendiri tanpa Yesus mengeluarkan kita dari kutuk hukum Taurat itu. Itu namanya ex agorazo. Kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, saudara. Jadi jangan lagi, saudaraku, ya, ketika kau sudah percaya pada Tuhan Yesus, kau harus memahami kita sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Jangan lagi hidup, saudara-saudaraku, dalam kubangan dosa itu. Ya, saya percaya, saya yakin orang-orang yang sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa tidak, saudaraku, melakukan dosa itu lagi. Artinya dosa itu tidak lagi habitnya, saudaraku. Kuasa dosa tidak lagi menguasai dia, saudara. Dia tidak lagi memiliki benih dosa itu. Sudah diganti oleh Tuhan Yesus menjadi benih ilahi. Di kitab Petrus katakan kodrat dosa itu sudah diganti menjadi kodrat ilahi, saudara. Jadi omong kosong kalau dikatakan dia percaya Tuhan Yesus, tapi masih suka, saudara, hidup dalam kubangan dosa, masih suka melakukan dosa, masih suka mabuk, masih suka, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak pantas, kata Rasul Paulus, masih suka menyimpan kepahitan, benci, dan dendam. Tidak mungkin, saudara, orang yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dosa, tidak akan mungkin, saudaraku, punya habit lagi untuk melakukan dosa itu. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, itu kata yang kedua. Setelah tadi agorazo, ex agorazo, yang ketiga namanya lutro. Lutro itu artinya, saudaraku, membebaskan atau melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai hamba orang bebas. Saudara, menunjuk kepada uang tebusan yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri, saudara. Misalnya, ketika saya dulu ada dalam budak dosa, terus ada Tuhan yang membilik saya dibayar, saudaraku, mahal. Dulu kan, saudara, ada perbudakan dosa di bangsa Israel. Mereka biasanya, saudaraku, akan datang nanti dibawa di pasar dosa, di pasar, sudah pasar budak. Nanti para tuan-tuan akan membeli, saudaraku, budak-budak itu. Dan ketika dibeli, saudaraku, maka harga atau, saudaraku, hak daripada budak ini, saudara, sudah menjadi hak tuannya, saudara. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sudah dibeli dari perbudakan dosa itu, saya dibayar lunas. Biasanya dulu harganya ada 30 keping perak, saudara. Nah, sekarang kita dibayar oleh Yesus sendiri dari budak dosa itu. Bukan kepada iblis, saudaraku, Yesus membayar dosa itu, saudara. Darahnya sendiri diberi, bukan kepada tuntutan hukum yang telah ditetapkan, saudaraku. Bapak Ibu, kita akan melihat sekarang lutro itu berarti, saudaraku, setelah saya dibeli tadi, saudaraku, oleh dari perbudakan dosa, saya dibawa keluar, dan sekarang, saudara, saya dibebaskan. Nah, ketika saya dibebaskan, saudaraku, pengertian lutro, saya sekarang kepada siapa saya menghamba. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita, saudara. Tapi saya percaya ketika dia, saudaraku, mengerti
pemahaman ini, saya sudah dibeli oleh Tuhan saya sudah dikeluarkan dari perbudakan saudaraku, dan sekarang kepada siapa saya menghamba? Berarti kepada yang membeli itu, saudara. Oleh karena itu, ketika kita sudah dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, saudara, sekarang kita memperhamba kepada Kristus. Kita sudah menjadi orang bebas di dalam Kristus, saudara. Kita bukan lagi orang-orang, saudaraku, yang diperbudak dosa. Kita sudah menjadi orang merdeka di dalam Kristus, Bapak Ibu. Tetapi kebebasan kita bukan kebebasan yang liar. Kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, saudaraku. Oleh karena itu, kata Paulus, kalau dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu sudah menjadi hamba Kristus. Berarti sekarang kita melayani Kristus, saudara-saudara. Yesus sudah kasih contoh itu. Kalau kita lihat misalnya di Markus 10, saudara, ayat 45, bagaimana Yesus menjelaskan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita melihat Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah memberikan nyawanya, saudaraku, menjadi tebusan bagi kita, saudaraku. Menebus kita, saudaraku, dengan nyawanya sendiri. Karena kutuk hukum Taurat berkata, nyawa ganti nyawa. Tetapi saudara, Yesus sudah menggantikan itu. Dan kita sekarang, saudaraku, punya kerinduan, saudara, punya kesadaran untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin orang-orang sudah mengerti bahwa dia sudah dikeluarkan, dibeli. Pertama dibeli dari pasar budak dosa itu, dikeluarkan dari situ dan dibebaskan. Sekarang kepada siapa kita melayani, kepada siapa kita menghambakan diri, saya yakin pasti kita akan melayani Kristus, saudara. Lihatlah perempuan yang berdosa itu, ketika dia sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu, dia datang kepada Kristus, saudaraku. Dia, Bapak Ibu, mempersembahkan hidupnya kepada Kristus, saudara. Dia sujud menyembah di kaki Kristus. Penyembahan. Saya yakin orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus, dia akan menyembah Kristus, saudara. Bukan lagi menyembah dunia ini, bukan lagi menyembah setan, tapi menyembah Kristus, karena dia sudah menjadi hamba Kristus, saudara. Bukan hanya itu, dia mempersembahkan hartanya. Dan saya yakin orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara, dia akan mempersembahkan hartanya kepada Kristus, bukan lagi pada dunia ini. Hartanya akan dipakai untuk pelayanan, untuk pekerjaan Kristus, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan melihat dari mana kita ditebus. Setelah tadi saya katakan pengertian penebusan itu dalam bahasa istilah Yunani, kita melihat sekarang dari mana kita ditebus. Maka saya melihat dalam kitab ada dua hal. Bapak Ibu, kita ditebus pertama dari kutuk hukum Taurat. Saudara-saudara, Paulus berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Mari kita melihat dulu, apa itu kutuk hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau melihat di Ulangan pasal 27, kita melihat di sini ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu nyeberang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Aser, Jebulon dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang yang Lewi mulai bicara mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa tersebut menjawab, amin.
Terkutuklah orang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kalau saudara melihat nanti ada 12 kata kutuk-kutuk di sini saudara. Dan di ayat 20 kata, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bayangkan Bapak Ibu, ketika bangsa Israel, saudaraku, tidak taat pada hukum Taurat, mereka dikatakan terkutuk. Bahkan di Ulangan pasal 28, saudara, kita melihat ayat 15. Terkutuklah jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nanti saudara melihat itu, saudaraku, ayat selanjutnya dikatakan, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumi, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudara-saudara, kutuk akan menimpa setiap orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, tidak akan mungkin kita bisa melakukan hukum Taurat itu dengan kemampuan kita, saudara. Oleh karena itu kata firman Tuhan, setiap orang yang tidak taat pada hukum Taurat, terkutuklah dia. Saudara, dan dikatakan tadi Bapak Ibu, kutuk itu telah menimpa saudaraku kita. Tapi puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Siogianya saya dan saudara yang terkutuk, tapi puji Tuhan, Yesus, saudaraku, mengambil posisi itu. Saudaraku, dia ada di kayu salib. Dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, saudara. Dan hanya Yesus yang digantung pada kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara. Dan dikatakan ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, saudara. Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib, maka saudaraku, dia berkata sudah selesai. Dia telah selesaikan semua kutuk hukum Taurat itu di kayu salib. Dan sekarang yang turun kepada kita, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, adalah berkat-berkat Abraham. Saudara-saudara, apa itu berkat Abraham? Luar biasa Bapak Ibu. Kata Tuhan di kitab Kejadian pasal 12, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Berarti saudaraku, Abraham mendapat keturunan yang cukup besar. Yang kedua, saudaraku, akan memberkati engkau. Bapak Ibu, ada berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudaraku, keturunanmu akan menjadi seperti bintang, saudaraku, di langit, dan seperti pasir di tepi pantai. Berarti keturunan Abraham itu, saudaraku, luar biasa, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, berkat ini akan turun kepada kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, berkat-berkat Abraham akan kita terima, saudara. Kata Tuhan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah saudara-saudaraku, anak cucumu. Bapak Ibu, Tuhan akan membuat kita naik, saudaraku, bukan turun. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala, bukan ekor. Berkat ini akan turun kepada kita, orang-orang yang sudah menerima tebusan dari Kristus. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia melakukan segala sesuatu kepada Tuhan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran dia, dengan ucapan syukurnya, saudara. Bapak Ibu, ada orang datang beribadah pada Tuhan hanya untuk diberkati. Bless me. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah menerima berkat Abraham. Kita datang kepada kaki Yesus mengucap syukur atas semua berkat-berkat itu. Yang kedua, terakhir saudara, dari mana kita ditebus oleh Kristus? Saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Mungkin saudaraku, pola pikir kita yang sia-sia, metaites, saudara, cara berpikir yang sia-sia yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, saudara. Adat istiadat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, pola hidup kita, pola tingkah laku kita yang sia-sia, saudara. Yesus telah menebus kita dari situ. Oleh karena itu, kita tidak lagi hidup yang sia-sia. Kita tidak lagi hidup yang percuma, tapi hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna. Selama kita hidup, kita memaksimalkan hidup kita ini untuk Tuhan, saudara. Pengharapan kita, iman kita sekarang tertuju kepada Allah. Dan kalau saya hidup, saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Bapak Ibu, inilah yang saya sampaikan kepada kita di siang hari ini tentang konsep penebusan Kristus. Kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu, maka ketika kita merayakan Paskah, saya yakin Bapak Ibu, air mata kita akan mengalir, saudara, air mata sukacita yang mengatakan terima kasih Tuhan buat penebusan yang luar biasa dalam hidupku. Sekarang aku tidak ada lagi di pasar dosa itu. Sekarang aku tidak lagi di perbudakan dosa itu. Sekarang aku menjadi hamba-Mu. Dan sekarang Tuhan, pakailah hidupku untuk melayani Engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.